Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar teman-teman dan kawan-kawan mancing lainnya semuanya, khususnya teman-teman mancing turnamen atau event perlombaan. Jadi hari ini kita nggak mancing, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih bareng Om Ajes. Nah, sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman dukung terus ya channel YouTube Om Ajes dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, ini gini Om. Jadi kan kita ini sering kan menghadiri perlombaan mancing, terus event turnamen. Sebenarnya ya walaupun kita sering pergi berdua gitu kan, langsung di kolam pancing, cuman kan saya sendiri juga sebenarnya untuk mengadakan lomba atau turnamen awal itu bagaimana sebenarnya? Apa sistem yang harus dibuat? Apa memang personal pribadi atau kita memang ada kerjasama dengan pihak lain? Ya kalau kerjasama sudah pasti ada, karena kan mereka juga ada tim-timnya kan. Dari tim-tim itulah mereka bekerja sama. Ada juga sistem tanam saham. Tapi bagi kolam pancing yang memang sudah kuat ya, sudah ekonominya oke ya, Sudah populer lah. Sudah populer, mungkin dia nggak butuh suntikan dana. Tapi walaupun begitu, namanya juga mereka juga sesama ya kan, sesama kolam pancing. Kerjasama itu kan bukan berarti karena yang satu kuat yang satu nggak kuat gitu. Nah, memang karena saling menguntungkan. Karena kan yang namanya event ini kan juga bisnis gitu loh. Jadi mereka sesama pemilik kolam pancing kerjasama. Mungkin bisa 30%, 70%, atau bahkan yang lain lagi ada mungkin 10%. Ya seperti itulah gitu. Soal ya keuntungannya mereka lah itu yang pembagiannya berdasarkan persentase kan. Jadi kalau untuk sebuah event atau turnamen, jadi awalnya itu memang harus koordinasi ya dengan kolam lain atau dengan tim yang lain ya. Pasti untuk mengadakan event. Ya pasti, karena kan juga pemainnya dari mereka, mereka lah yang mencari pemain. Jadi kalau kolam pancing pun tanpa kerjasama dengan tim-tim besar, ya mustahil sukses gitu. Walaupun mengandalkan hadiah besar, karena CS yang disebut CS itu kan itu memang pencari pemancing gitu. TS ya, tim sukses ya. Iya, tim sukses. Terus gimana tuh cara untuk ikut turnamen mancing? Kan biasanya ada register insert atau pendaftaran. Terus habis pendaftaran apa yang mau dilakukan? Habis biasanya cabut nomor ya, habis cabut nomor apa lagi harus dilakukan? Nah, itu kan fase perlombaan untuk peserta. Nah, itu untuk peserta gimana tuh awal kita register sampai selesai pertandingan mancing? Pendaftaran memang berbeda-beda. Ada kolam-kolam pancing tertentu macam Paleri lah ya, contoh ya kan. Paleri itu 3 hari sebelum perlombaan itu tiket sudah habis. Itu contohnya Paleri kan gitu kan. Juga ada kolam-kolam pancing yang lain seperti itu. Bahkan ada juga kolam pancing itu 1 bulan itu kita mesti harus pesan tiket. Mungkin ya. Ya kalau enggak jangan harap kita bisa main gitu. Apalagi dengan hadiah besar gitu. Untuk apa namanya kategori Rokok dulu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kawan yang belum tahu sebenarnya perlombaan mancing itu teknisnya bagaimana gitu. Jadi kita ngobrol dulu hari ini sambil menunggu event berikutnya ya. Oke Om, ini kan di setiap turnamen tuh lomba itu ada yang namanya hadiah tambahan ya. Contoh tuh seperti CS. Iya. CS. Sampai sekarang sebenarnya aku sendiri tuh belum tahu tuh CS itu apa, singkatan apa gitu. CS itu apa?
Barangkali Om tahu CS itu apa gitu? Kalau CS saya pun kurang ngerti. Singkatan dari apa sih itu gitu. Saya pun kurang paham. Jadi itu ya buat kawan-kawan yang tahu sebenarnya, khususnya nih ya buat perlombaan mancing di Kota Medan ya. Saya masih bingung untuk CS itu sebenarnya hadiah apa gitu, karena ada CS yang memang diambil dari biaya pendaftaran, ada CS yang dikutip ketika event turnamen sedang berlangsung. Biasanya tuh ada tuh yang keliling buat siapa yang mau ikut. Jadi belum tahu juga ya. Ya buat kawan-kawan yang tahu hadiah CS itu apa, komen dulu ya, komen aja apa CS itu. Terus gini Om, ini mengenai event perlombaan ya, yang jadwalnya itu bersamaan ya, dalam 2 minggu berturut-turut itu. Jadi ada 2 kolam memang yang mengadakan event bersamaan. Kalau dibilang bentuk koordinasi sesama pemancing atau sesama pemilik kolam atau turnamen, nah itu prosedur gimana itu? Apa memang tidak ada koordinasi kah di antara kedua belah pihak, atau memang saling tunjuk gengsi ya seperti itu? Atau punya penjelasan lebih ya? Kalau gimana ya, memang dengar dari kawan-kawan pun juga karena adalah suatu permasalahan mereka itu gitu loh, sehingga mereka itu tidak ada yang mau mengalah. Event itu digelar di tanggal berapa gitu, nggak ada yang mau mengalah. Itulah makanya saya pun di situ pun tidak hadir, karena ya Netral ya. Langit Biru ya Sahabat. Valeri juga kawan. Ya, kawan apalagi kan gitu. Jadi rasanya mau ke sana mau kemari kayaknya bingung gitu. Jadi harapan saya kan gitu kan, kalau untuk kolam-kolam ini ya kerjasama lah yang bagus gitu. Karena kan namanya juga bisnis. Kalau kita nggak kerjasama, ya sama-sama merugi sebenarnya. Ada yang begitu. Tapi ya memang pastinya mereka ada ego yang nggak bisa, belum bisa diselesaikan. Kalau boleh tahu, jadi kalau Om bilang tadi kan sampaikan bahwasanya ada masing-masing tidak ada yang mau mengalah atau ego. Ya kalau mau dijawab boleh, kalau nggak jawab nggak apa-apa, karena mungkin informasi juga kita jelas ego seperti apa sebenarnya, karena ini kan ya bisa kita bilang seperti Om bilang tadi bisnis kan. Ya kalau sebenarnya bisnis itu di di perjuangan bersama, secara bersama-sama, kerjasama yang baik, mungkin untungnya lebih besar gitu ya. Tapi kalau sepengetahuan ego apa sebenarnya? Apa ego gengsi kah antar pemilik kolam, atau ego memang personal dari pemilik kolam masing-masing, atau memang ada tim yang mempelopori keegoan masing-masing gitu? Kalau ini kan tanggapan ya. Kalau menurut saya sih masing-masing kolam ini, saya rasa demi bisnis mereka mungkin bisa akur gitu. Kalaupun ada permasalahan bisa diselesaikan begitu. Tapi kan mereka juga punya tim-tim pendukung ya. Tim-tim pendukung ini kalau pendapat saya pasti memberikan support yang gimana gitu, supaya mereka pun juga nggak bersatu gitu. Ini yang jadi permasalahan. Berarti ada ya pihak lain gitu. Mungkin seharusnya sih masing-masing pihak kolam pancing lebih sinkronisasi ya sama pemilik kolam. Kenapa enggak gitu kan dibuat komite gitu ya Om? Iya. Komite komite struktural, di dalam itu memang pengelola atau pengusaha mancing beserta tim. Jadi kita tuh punya ikon akbar gitu, lomba besar setiap tahunan gitu kan, setiap tahun yang hadiahnya memang spektakuler gitu kan. Karena dengan komite tadi, dia seperti contoh yang pernah saya kerjakan tuh di motocross ya. Di motocross itu kan ada komite itu memang kalau untuk pancing ini kan belum ada yang menaungi gitu.
Namun kalau motocross kan ada memang dari IMI kan gitu. Nah, jadi maksudnya kan kalau dibuatlah ya kesepakatan bersama ya sebenarnya itu komite ini terdiri dari siapa, ya otomatis kan pemilik kolam pancing juga kan gitu komitenya. Jadi tidak bisa dia diadakan dalam satu kabupaten itu 2 event gitu loh. Jadi kalau itu bisa dibentuk, mudah-mudahan nggak ada lagi benturan-benturan. Terus gini Om, tingkat keuntungan dan kerugian setiap mengadakan event perlombaan itu bagaimana gitu? Apa memang kebanyakan yang mengadakan itu untung atau rugi? Ya semua berdasarkan quorum enggak kolam itu gitu. Kalau enggak quorum udah pasti merugi. Cuman ada juga kolam pancing yang kalau dianggap quorum itu hadiah dikurangi, ada juga memang. Tapi kalau untuk kolam-kolam pancing besar nggak berani mereka mengurangi, akhirnya kan merugi. Jadi istilah mungkin banyak nih istilah quorum itu sebenarnya apa nih? Quorum itu sesuai target kan? Iya, sesuai target ya. 100% kan? Enggak lah, itu kan kalau 100% itu termasuk udah bonus itu kan gitu. Mereka kan juga udah punya ini ya, target udah punya gitu. Misalkan lah peserta 200 kolam besar kan sampai 300-an gitu, 300 ya, yang ada besar itu kan peserta sampai 300-an. Jadi kalau misalkan lah 300 aja kita buat ya kan, misalkan 20 kursi kosong gitu, itu pun sudah quorumnya itu. Tapi quorum itu bukan bentuk 100% ya enggak lah, bisa 90% ya. 90% itu udah quorumnya. Itu udah apa namanya target ya, udah target. Jadi kan si penyelenggara udah nggak deg-degan gitu. Enggak udah gitu. Udah aman gitu. Udah aman. Nah terus tadi Om, tingkat keuntungan sama kerugiannya tadi. Jadi menurut Om, setiap event atau penyelenggara itu presentasinya lebih banyak untung. Banyak untung lah. Banyak untung. Banyak untung. Tapi jarang yang rugi ya. Jarang ya. Kalau yang rugi jarang. Nah untuk Om sendiri kan melihat ya, selama juga Om berkecimpung di dunia event lomba gitu ya, mana sih kira-kira menurut Om kolam yang menurut Om presentasinya ya enggak ya, semua sebenarnya layak, tapi menurut Om yang presentasinya layak untuk dijadikan ajang event atau lomba mancing yang skala besar gitu. Kalau lokasi ya, kalau lokasi sih banyak yang bagus, banyak lokasi. Cuman kan mereka kan semacam belum permanen gitu lah. Ada kolam yang memang udah cukup besar, macam ini kan udah bagus itu, Silangit Biru udah bagus. Cuman kan dia belum beton ya, belum dibeton. Kalau yang udah dibeton itu Paleri ya. Paleri, Paji, Rumah Bersaudara. Itu kan sudah dibeton, udah kalau kita bilang permanen lah ya, permanen itu event. Namun kalau yang paling besar Paleri ya, Paleri itu yang paling besar. Jadi gini, kalau yang aku tahu sih kan, kalau di Jawa itu kan kolam juga nggak terlalu besar untuk event ya. Ya. Mereka pesertanya juga terbatas gitu. Tapi walaupun terbatas, mereka hadiahnya lumayan gitu kan, sampai 500 juta hadiah mobil gitu kan. Dengan tiket yang memang harus sesuai dengan tiket ya. Memang kalau dibilang kan dikelola dari uang kita juga itu. Harus sesuai tiket juga sih. Selama kita ikut lomba turnamen mancing ini, ada nggak kira-kira kolam gitu yang memberi kesan apa ya, kesan nggak mengenakan gitu? Ada nggak kolam yang kira-kira yang kolam ini begini mancing, ya, kok ikannya nggak dapet? Kalau gitu, ya.
saya pribadi sih, namanya juga saya pemancing gitu. Jadi mau kolamnya macam apa bentuknya, macam mana lokasinya, ya kita siap tempur gitu. Jadi kita nggak mesti harus kolam yang mesti beton, mesti berpasir dan lain sebagainya, itu nggak ngaruh sama kita gitu. Panas atau apa, mancing itu nggak ada batasan itu gitu. Jadi selama kita ikut lomba mancing ini, ikut turnamen, prestasi apa yang kita dapat? Emang sih ya kebanyakan boncos ya. Tapi sempat juara ya, Pernah juara di Lingga Jaya, Lingga Jaya. Lingga Jaya. Lingga Jaya juara 3 ya. Juara 3, juara 2, juara 3. Hadiah 50 hadiah Ada 50. hadiah Oh iya, juara 3, juara 3. 10 juta ya. 10 juta. 10 juta kita pernah lah. Itu pertama ya. Iya, video konten pertama kita juara 3. Itu cuma gitu sekali. Selanjutnya kita nggak pernah juara. Oke, terus gini Om, kenapa nih alasannya akhir-akhir ini nggak pernah hadir di event lomba mancing nih? Iya. Salah satunya adalah tadi nggak enak dengan kolam si A, kolam si B itu tadi yang nggak enak. Oke, yang gitu. Yang event bersamaan oke lah kita. Tapi yang nggak bersamaan, ya memang ada inilah, ada kesibukan gitu kan. Memang kan ada proyek yang belum siap gitu. tapi jujur selama kita mancing ini sebenarnya tujuan kita juga targetnya nggak terlalu ke hadiah ya. Ya kita pastinya sambil rekreasi lah. Ya, kita silaturahmi lah sambil kenal gitu sama teman-teman seperjuangan turnamen gitu kan. Intinya seperti itu memang. Iya. Kita kan mencari keluarga lah gitu. Silaturahmi ya. Silaturahmi. Jadi kalau kita kenal satu sama lain kan, kalau aja gitu ya. Kalau kita memang dibuat komitenya, jadi seperti apa ya? Keluarga besar pemancing Medan ini luar biasa besarnya ya. Jadi keluarga besar yang memang wah kalau Islam banyak gitu. Banyak kali Pemancing karena event berapa ratus pun peserta pasti hadir penuh gitu kan. Bisa hadir segitu banyak. Ini kan event ini semakin besar hadiah, maka pendaftaran itu semakin cepat habisnya. Iya. Itu yang sering kita alami ya. Nah, kalau hadiah katanya di atas 50 juta paling sedikit lah, itu tiket pasti habis. Jadi makanya jauh-jauh hari udah daftar. Dia di atas 5 juta, 10 juta, patut kita apresiasi juga. Ya memang. Bukan seperti itu. Bahkan dia sebagai pelopor penghidup gitu kan. Iya. Ketika memang ada pemancing. Jadi contoh misalnya Om mampu nih di event besar dengan tiket 1 juta gitu mampu. Tapi kan belum tentu saya mampu gitu. Enggak, sebenarnya kan kalau bagi kolam mancing sendiri, mereka itu bukan nggak mampu memberi hadiah besar, tapi memang kapasitas kolam yang menentukan. Kalau dibuat hadiah besar, pendaftarannya mau bagaimana? Yang besar lagi nggak memungkinkan. Nah, jadi mereka juga memikirkan ikan yang ditabur berapa, nah, kemudian ya udah pasti itu hitungan untung kan. Jadi pendapatan terlalu besar pun itu juga nggak sesuai gitu. Kenapa nggak dibuat event pendaftaran gratis? Mungkin kan seluruh Indonesia ikut. Nggak cukup kolamnya, laut mungkin bisa ya. Oke Om, jadi kira-kira selama mengikuti event lomba mancing, kesan apa yang Om dapat baik dari kolam pancing, pemilik kolam pancing sendiri, penyelenggara sama tim peserta? Kesan-kesannya apa? Yang terutama ya banyak teman lah, tambah teman itu kan. Teman ya. Iya. Oke, sahabat dan kawan-kawan mancing semuanya, tadi kita sedikit coba ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang sedikit sesuai feeling kita aja sih. Mudah-mudahan nggak ada maksud apa-apa dari obrolan ini. Niatannya kita baik, mudah-mudahan ya teman-teman juga
berprasangka baik juga buat kita. Nah, kita bakalan coba undang pemilik kolam pancing buat hadir dan duduk di sini ngobrol bareng kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya buat tim-tim mancing juga mungkin nanti juga bakalan kita coba untuk hadir dan ngobrol bareng kita di sini. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Jangan lupa kembali buat teman-teman dukung terus ya channel YouTube kita, channel YouTube Pemajes. Like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Salam mancing mania mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.